Assalamualaikum. Halo dulur tani, gimana kabarnya? Kudoakan baik-baik saja. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di hari ini. Sudah lama nggak ketemu lur ya, hampir 3 mingguan aku nggak buat video. Oke, hari ini kita membahas mengenai herbisida untuk bawang merah. Sebelum itu aku ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai konten aku yang terakhir ini nggak bisa dikomentar lur. Kemarin ada teman kita Yanto Tidore yang udah memberitahu atau memberi masukan kepada kami bahwa video itu nggak bisa dikomentar. Aku juga nggak tahu lur ya, karena semua itu dari pihak YouTube yang menonaktifkan komentar. Insya Allah nanti malam coba kita perbaiki agar teman-teman yang lainnya bisa langsung komentar jika ada masalah di video aku atau mungkin ada kesalahan yang ada di konten aku yang kedua itu. Ya ini lur, ini 4 produk herbisida yang sering digunakan oleh petani bawang merah. Di sini ada Prol, Gold, Rumpas dan juga ada Agil. Selain itu masih banyak lagi lur ya. Herbisida untuk bawang merah ini ada sekitar 20 produk berbeda untuk yang bisa kita gunakan untuk bawang merah. Jadi untuk teman-teman nggak usah pusing ya untuk mencari herbisida bawang merah ini. Kalau 4 ini nggak ada, masih banyak lagi mungkin ada di toko pertanian kalian, cuma hanya saja kalian nggak tahu. Nanti aku tunjukkan apa-apa aja produknya, nanti bisa lihat di deskripsi juga. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai 4 produk ini yang sering digunakan oleh para petani. Yang pertama di sini ada Prol. Prol ini herbisida pratumbuh atau herbisida sebelum tanam, dan juga sama seperti Gold ini. Kita bagi dua di sini untuk purna tumbuh dan juga untuk pratumbuh. Nah, kita bahas yang pratumbuh dulu. Pratumbuh ini untuk cara pemakaiannya, kita aplikasikan sebelum tanam 1 hari sampai 3 hari sebelum tanam itu kita hajar pakai Prol atau dengan Gold. Oke, jelas lur ya. Sedangkan untuk herbisida pratumbuh atau setelah tanamannya ada atau setelah gulmanya itu ada, kita hempaskan pakai Rumpas dan juga Agil. Oke, jelas lur. Oke, nanti cara aplikasinya nanti aku jelasin juga. Kita kesini dulu untuk dosis dan cara aplikasinya. Dosis ini aku pakai 1 sampai 2 tutup Prol per 16 liter air di usia 1 hari sebelum tanam dan 3 hari sebelum tanam. Gold juga seperti itu, pratumbuh kita aplikasikan sebelum tanam 1 hari sampai 3 hari sebelum tanam. Untuk dosisnya aku pakai 2 tutup 16 untuk 16 liter air. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut untuk Gold lur ya, karena ini herbisida yang paling ampuh lah di sekitar sini, di sekitar 4 produk ini. Gold yang paling ampuh, dan juga aku lihatkan juga nanti produk-produk yang mirip seperti Gold, bahkan khasiatnya sama seperti Gold yang ada di pasaran. Masih banyak sekali lur ya. Bukan hanya Gold aja, masih banyak produk-produk lain. Ya, sekarang kita bahas mengenai herbisida purna tumbuh. Di sini ada Rumpas dan juga Agil. Sebelumnya kita bahas mengenai Rumpas dulu. Untuk dosisnya kita pakai biasanya di sini 2 tutup untuk 16 liter air Rumpas. Di sini tertera herbisida purna tumbuh untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan juga berdaun sempit. Tapi nyatanya di lapangan herbisida ini kedua ini dia hanya pilih-pilih lur ya, nggak semua gulma mati. Tapi ya bolehlah untuk mengurangi beberapa gulma yang mengganggu di tanaman. Oke, jelas lur ya. Untuk 2 herbisida ini, herbisida purna tumbuh disepraikan sekitar umur 15 sampai 20 hari setelah tanam. Oke, dosisnya 2 tutup untuk masing-masing ini. Untuk Agil bisa pakai 3 tutup untuk 16 liter air. Namun gulma yang disasar dari kedua produk ini yaitu gulma berdaun sempit. Di sini tertera berdaun sempit dan juga berdaun lebar. Tapi di lapangan cara kerjanya hanya pilih-pilih lur ya, nggak semua gulma bisa mati. Tapi nggak apa-apa lur. Seperti yang aku bilang tadi, bisa mengurangi dikit-dikit gulma yang ada di tanaman kita. Oke, jelas lur. Untuk pemakaian herbisida pada tanaman bawang merah ini maksimal di umur 30 hari ke bawah. Jangan di umur 30 hari ke atas, itu kita udah stop untuk pemakaian herbisida agar nggak mengganggu pertumbuhan umbinya dan nggak menghambat pertumbuhan umbi. Kayak gitu lur ya. Pokoknya jangan sampai di umur 30 hari ke atas
lebih bagus stop di umur 28 atau 25 hari. Setelah itu kita lakukan pencabutan secara manual. Oke, gitu lur, jelas? Ya, sekarang kita bahas mengenai herbisida Gold seperti yang aku bilang tadi. Nah, karena herbisida ini adalah herbisida sejuta pemakai. Ya, karena banyak sekali teman-teman petani bawang menggunakan herbisida ini untuk mengendalikan gulma di tanaman mereka. Untuk teman-teman yang bertanya mengenai herbisida Gold ini, apakah bisa diaplikasikan untuk tanaman bawang merah pasca tanam, setelah tanam, apakah boleh? Jawabannya boleh lur ya. Aku pernah pakai, aku bahkan sering pakai herbisida ini pasca tanam. Namun kita juga harus cermat juga, karena herbisida ini kan herbisida pratumbuh atau sebelum tanam, dan akan kita aplikasikan ke lahan kita yang telah kita tanami bawang merah atau yang sudah tumbuh. Jadi bagaimanapun ada efek sampingnya. Nah, untuk efek sampingnya, sebelum kita masuk ke efek sampingnya, cara pemakaiannya yaitu 2 tutup seperti yang aku bilang tadi, tapi di waktu yang tepat lur. Biasanya aku aplikasikan herbisida ini di umur 15-20 hari pasca tanam atau setelah tanam. Jangan digunakan herbisida ini di umur 15 hari ke bawah atau bahkan 10 hari ke bawah lur. Dia akan mengakibatkan bawang kita cacat atau gosong lur. Aku lihatkan contohnya seperti apa gosongnya kayak gini. Kayak foto di atas itu lur. Itu kemarin aku aplikasikan sebagai contoh di umur 10 hari setelah tanam. Untuk aku lihatkan ke teman-teman, dan sekarang udah umur 20 hari setelah tanam. Dia masih ada cacatnya kayak gitu lur ya. Nah, itu adalah efek samping penggunaan herbisida Gold ini kalau kita gunakan pasca tanam. Namun kalau kalian mau menggunakan herbisida ini, lebih bagusnya di umur 20 hari. Karena apa? Ya karena daunnya itu udah gede, udah besar, dan juga udah tebal lur. Jadi efeknya itu nggak begitu parah, mungkin hanya di pucuk-pucuknya aja yang ada bercak-bercak gosongnya, bercak-bercak putih kayak gitu. Kalau di umur 10 hari ke bawah dia akan mati lur. Mati nggak keseluruhan, tapi kan mungkin ada 1-2 daun aja yang mati, dan akan berakibat bawangnya cacat kayak gitu lur ya. Herbisida ini bisa digunakan asal di umur 20 hari setelah tanam. Untuk dosisnya 2 tutup untuk 16 liter air. Oke. Efek sampingnya kayak gitu, dia akan berakibat gosong di bawangnya. Dan gak akan mematikan, hanya gosong aja tapi bisa tumbuh. Tapi ya cacat kayak gitulah. Oke. Sedangkan untuk herbisida Prol aku belum pernah gunakan lur. Aku belum pernah pakai herbisida Prol ini untuk bawang merah setelah tanam. Oke. Aku belum pernah pakai, aku hanya menggunakan herbisida ini sebelum tanam. Nah, kita kembali lagi ke herbisida Gold. Nah, jadi yang jadi masalah adalah nggak semua herbisida Gold ini ada di toko pertanian. Nah, jadi kayak gimana untuk menyiasati agar kita bisa menggunakan herbisida ini? Karena herbisida ini yang paling bagus di antara mereka inilah menurutku. Nah, untuk herbisida Gold ini, kalian kalau nggak ada di tempat kalian, nggak usah bingung lur. Karena herbisida yang bahan aktifnya sama seperti ini, cara kerjanya sama seperti Gold, dan juga dosisnya sama besarnya, khasiatnya pun sama, banyak sekali merek-mereknya lur. Aku kasih contoh beberapa merek herbisida yang kalau kalian nggak ada herbisida Gold ini, kalian bisa cari di toko pertanian kalian. Nggak harus herbisida Gold ini lur, banyak sekali herbisida yang sama khasiatnya seperti herbisida ini. Di antaranya yaitu herbisida Ziram 240 EC, bahan aktifnya pun sama seperti Gold, dan juga herbisida Abos, Belmak, Golok, Goldtop, Golma, dan lain-lain. Nanti kalian bisa lihat di deskripsi lur. Atau kalian bisa lihat di sini. Aku ada jajar sini. Itu gulma lagi. Herbisida yang khasiatnya sama seperti Gold ini. Nah, jadi untuk kalian yang nggak ada herbisida Gold di toko pertanian kalian, di sana di daerah kalian bisa cari beberapa seperti yang di samping ini lur. Seperti yang di samping ini, herbisida ini sama seperti Gold. Karena aku pernah menggunakan beberapa herbisida yang ada di layar ini. Dan khasiatnya sama, tapi lihat cara kerjanya juga lur, pratumbuh atau purna tumbuh. Kalau pratumbuh, kalian jangan coba-coba mengaplikasikannya pasca tanam. Karena aku belum pernah coba,
Untuk yang gold ini aku pernah coba pas tanam, tapi yang lainnya aku belum pernah coba lur ya. Jadi hati-hati. Oke, kayak gitu lur ya. Oke, jelas. Nah, nanti bisa lihat di deskripsi aja untuk herbisidanya. Sebelumnya mungkin ini adalah konten terakhir mengenai bawang merah. Jadi selanjutnya kita akan pindah konten mengenai tanaman yang lain, bukan cuma bawang merah. Sebelumnya kita lihat dulu apa aja yang lagi kita semai di sini, yang akan kita tanam dan yang akan aku buatin konten. Kita lihat kisi-kisinya di sana dulu ya. Kita lihat dulu apa yang kita semai. Apakah itu menarik untuk kalian atau enggak ya, tergantung dari kalian lah mau tanam apa. Jadi di sini aku mau tanam ini, jadi akan aku dokumentasikan apa yang aku tanam. Oke lur. Ya ini lur, tempat persemaianku. Di sini ada apa aja, yuk kita lihat. Kita masuk ke dalam plastik sungkup ini. Di sininya aku kasih ini lur ya, aku kasih paranet, dan di dalamnya aku kasih plastik UV atau plastik transparan seperti kita melakukan penyemaian bawang merah biji. Ayo lur, kita masuk ke dalam. Ya ini lur, penyemaian kita di sini ada tomat servo. Servo ini kita menyemai sekitar 4.000 atau 6.000 batang. Yang di sini sekitar ada 4.000 batang, sedangkan yang 2.000-nya kita udah tanam. Ini berumur berapa aku juga nggak tahu karena kemarin nggak aku tulis lur. Kayak gini keadaannya. Alhamdulillah bagus lur ya. Masih diberi kesehatan sampai hari ini penyemaian kita untuk tahap pertama. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanam tomat, pantengin terus channel ini. Insya Allah selanjutnya kita akan membuat konten mengenai penanaman atau budidaya tomat servo. Oke lur, ini aja sekilas saja untuk memperlihatkan ke teman-teman apa aja yang kita semai. Di sini juga ada ini lur, ini bunga kol atau brokoli putih kayak gini contohnya. Ini lur, Larissa cap panah merah. Brokoli lur ya. Insya Allah kalau ada waktu aku juga akan dokumentasikan mengenai penanaman brokoli ini. Jadi jangan lupa di subscribe lur, karena di sini kita nggak hanya menanam satu jenis tanaman aja, kita menanam bermacam-macam tanaman. Oke, coba kita lihat di tempat lain ada apa lagi yang kita semai. Ya lur, ini lagi satu penyemaian kita. Yang itu kan tomat lur. Yang ini adalah cabai rawit lur. Kita menyemai cabai rawit juga. Ini. Alhamdulillah cabai rawit kita juga diberi kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam bersemai kali ini lur. Alhamdulillah bagus lur ya. Ini sekitar berapa ya? Sekitar 2.500 batang. Di pondok sana pun masih ada kita menyemai sekitar 2.500 juga. Jadi semuanya sekitar 5.000 batang lur ya. Yang ini udah tumbuh, yang lainnya masih kita semai, baru tadi kita semai. Nah, jadi kayak gini keadaannya. Ini cabai rawit jenis Mahameru dan juga cakra putih. Nah, kayak gini lur keadaannya. Tumbuh merata, serempak dan sehat-sehat alhamdulillah. Kayak gini lur ya. Kita pakai medianya kayak gini medianya. Kita pakai polybag plastik ukuran 5 cm. Untuk lebih jelasnya ini nanti aku jelasin. Ini hanya sebagai tambahan aja di video kali ini, agar teman-teman nggak ketinggalan video aku yang selanjutnya mengenai budidaya cabai dan juga tomat servo. Kita stop dulu mengenai bawang merah lur ya. Kita stop dulu karena kita lagi nggak nyemai juga. Lagi kita tunggu bibitnya tua baru kita menanam bawang merah lagi. Ya oke lur, kayak gitu mungkin video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan. Semoga bisa menjadi saling berbagi ilmu aja. Kalau ada kesalahan bisa langsung komentar di kolom komentar. Insya Allah udah bisa dikomentari videoku. Kalau ada kesalahan komentar, kalau ada kekurangan juga komentar lur. Oke gitu aja mungkin video hari ini. Alhamdulillah kita bisa buat video.
Oke lur, sampai berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.